Kang Soleh sedang mencoba menangkap energi dan melihat gerbang batin yang ada di sini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Masih bersama saya Jet Misteri. Jadi malam ini saya berada di sebuah makam, tepatnya di makam Mbah Lampis yang berada di Hulu Bojong dan sekitaran Sukamulya dan Lebakwangi. Malam ini saya akan mengungkap sebuah misteri dan menguak tabir misteri yang ada di sini. Sebelum kita berangkat, kita akan melakukan tawasul, dan seperti biasa saya ditemani oleh spiritual muda, yaitu Kang Soleh. Oke teman-teman, sebelum berangkat seperti biasa kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, kita berangkat. Gas. Bismillah. 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 Bukan pasal ini diri dia. Nanti kita pesan sekarang betul betul. Dia makam apa? Makam Mbak. Nah teman-teman, ini adalah makam Mbah Lampis yang akan kita tuju, dan nanti kita akan menguak siapa sebenarnya sosok Mbah Lampis di tempat ini. Jadi sebelum kita menguak semua misteri yang ada di sini, Kang Soleh akan melakukan tawasul teman-teman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam nas'aluka fawzal jannah. Waalaikumsalam nas'aluka najatan minan. Salam ibu bumi bapak kuasa. Ya bagus segala kang malikus bapak kuasa bapak Adam. Inilah kami semua. Kami sesungguh hati untuk menghadapi ilahi, untuk membuka tabir kagungan Allah demi meneruskan cita-cita Bapak besar Bung Karno, demi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia dan seluruh dunia, untuk mengabdi ke umat jagat raya. Dari daullahi ta'ala wa liqadi hajatina wa hajatikum anta kusuli tawassulan ila hadrika wa mahabbat dan tabarukan bi hadisina Muhammad sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sumaila ruhi khususnya kabalan sareng karun sayungjang karawat na wilayah video umum na desa Lebakwangi anu ti kaler ti kulon ti kidul ti luhur ti tengah ti handap pilih ni teka sebat nama jeung tepat abdi nuntun dihapunten pun. Sumaila ruhi pangeran tuwaja Sumaila ruhi pangeran tuwaja Sumaila ruhi pangeran tuwaja Sumaila ruhi karun semenjang karat wilayah video umum desa Lebakwangi. Al-Fatihah. Hadir mau dibilah ya karena beliau karena semua surat perintah dia menentukan. Nah teman-teman, Kang Soleh sudah selesai melakukan tawasul. Jadi sekarang kita akan mencoba eksplor tempat ini, dan nanti apa-apa saja yang akan Kang Soleh jelaskan di tempat ini, kita akan mencoba mengecek sebuah energi apa saja dan sosok apa saja yang ada di sini selain ada makam Mbah Lampis di sini. Oke teman-teman, kita gas sekarang. Bisa maju Kang Soleh? Bisa. Sekarang Kang Soleh akan mencoba menangkap getaran energi apa saja yang ada di pohon ini teman-teman. Yuk, silakan Kang Soleh berinteraksi langsung dengan yang ada di sini. Kang Soleh sedang mencoba menangkap energi dan melihat gerbang batin yang ada di sini teman-teman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
fi khamsatun uttibiha harwa bail hatima al mustafa wal murtada wa ibnauma wal fatima fi khamsatun uttibiha harwa bail hatima al mustafa wal murtada wa ibnauma wal fatima fi khamsatun uttibiha harwa bail hatima al mustafa wal murtada wa ibnauma wal fatima. Di sini terjadi ada sosok sering mengganggu kendaraan orang yang berlewat, namun orang yang berlewatan di sekitar sini yang sering diganggu oleh para misteri penunggu makam Hulu Bojong ini orang yang bukan asli desa Lebak Wangi, orang pendatang atau orang yang mukim, sering diganggu oleh penunggu-penunggu makam di Hulu Bojong di sini, yang diantaranya seperti yaitu kuntilanak, kamangmang, sering mengganggu aktivitas jalanan, namun yang diganggu itu bukan asli orang desa Lebak Wangi, orang mukim lah, atau orang yang lagi main ke daerah Lebak Wangi. Ada yang sering ngomongnya sompra atau gimana ke makam melewat di sini, ngomongnya sembrono gitu, tidak bersenonoh. Nah, jadi teman-teman, setelah Kang Soleh mencoba interaksi dari tempat ini, Kang Soleh menangkap getaran atau energi sosok yang ada di sini tuh sering mengganggu orang yang melintas ke tempat ini. Bahkan yang diganggu itu sebenarnya bukan orang pribumi asli sini, tapi melainkan orang-orang semacam orang-orang pendatang yang melintasi lewat atau melintasi kuburan ini, tempat makam ini. Karena tempatnya ini agak angker, getarannya tinggi. Setidaknya kalau kita ingin melewati melintas daerah kuburan sini, atau itu mau ke Sukamulya, mau ke Lebak Wangi, mau ke Bojong, mau ke Cipetir, kita ngelaksan atau sampurasun atau mengucapkan salam terlebih dahulu kepada, walaupun tidak dilihat, tapi setidaknya kita percaya pada hal yang gaib lah. Kang Soleh kira-kira menangkap sosok apa nih di pohon ini yang Kang Soleh tangkap, atau energi atau getarannya itu seperti apa kira-kira Kang Soleh? Sosok kakek-kakek berpakaian kayak petani, cuman postur wujud tubuhnya itu merah semua, yang dinamakan kalau bahasa Sunda itu namanya kamangmang. Di pohon ini? Iya, sambil ngerokok. Oh. Sekarang kita kan lagi ini nih, sekarang Explore. kita lagi explore. Kira-kira sosok tersebut sedang mengawasi kita, atau memang sosok itu berada di tempat yang lain, atau gimana tuh Kang Soleh? Sosok itu berada di tempat yang lain, cuman ada pasukannya yang tidak berkeliaran, cuman diam di situ di habitatnya. Oh, berarti di sini juga? Iya. Berarti di sini banyak sosok? Kang Iya, Soleh? banyak sosok, cuman yang lainnya pada berkeliaran kemana-mana, cuman ada beberapa sosok yang tidak meninggalkan habitatnya, entah itu 2 atau 3. Jadi sosok kamangmang di tempat atau di pohon ini mempunyai anak buah begitu? Iya, Kang anak Soleh? buah. Jadi mempunyai bawahan lah mungkin ya, kalau bisa dibilang sosok kamangmang di sini itu mempunyai bawahan ya, yang biasa diperintah untuk kemana ditugaskan, masing-masing mempunyai tugasnya begitu. Iya, Kang Soleh. benar. Ada lagi yang bisa dijelaskan dari tempat ini, atau Kang Soleh kira-kira menangkap getaran apa lagi nih selain dari pohon ini? Kira-kira ada energi yang besar di sebelah mana lagi nih yang Kang Soleh tangkap dari tempat ini? Sebelah barat. Sebelah barat. Yuk kita langsung teman-teman menuju ke sebelah barat tempat ini. Sekarang kita akan menuju ke sebelah barat di tempat ini. Menurut Kang Soleh bahwa di sebelah barat sana katanya energinya tuh sangat besar teman-teman. Jadi kita akan langsung menuju ke tempat tersebut. Let's go. Di sebelah barat ini kira-kira apa nih yang Kang Soleh tangkap, atau getaran seperti apa nih, energi apa yang Kang Soleh tangkap dari tempat sebelah barat ini? Di sebelah barat ada sosok makhluk kecil, entah itu tuyul atau apa, cuman dia berkeliaran sekitar gang yang mengarah ke Sukamulya. Sosok apa tuh Kang Soleh? Sosok kecil? Iya, sosok kecil, Sosok seperti anak kecil seperti anak kecil ya. yang arah ke Sukamulya? Iya, yang arah ke Sukamulya. Mungkin untuk sosok atau makhluk yang ada di sini hanya itu yang bisa Kang Soleh tangkap teman-teman, di tempat pohon yang tadi kita lihat, terus di gang yang arah ke Sukamulya, dan untuk yang lainnya itu semua aman teman-teman. Mungkin itu tergantung dari kitanya sendiri
kita harus tetap waspada dan jangan lupa berdoa teman-teman. Nah, sekarang saya akan menguak sejarah atau sosok Mbah Lampis itu seperti apa. Jadi saya akan mencoba langsung menanyakan kepada Kang Soleh untuk sosok Mbah Lampis itu seperti apa. Nah, Kang Soleh, bisa dijelaskan kronologis pertama sosok Mbah Lampis itu siapa sebenarnya tuh kira-kira menurut Kang Soleh, dari pandangan batin Kang Soleh? Sosok Mbah Lampis yaitu seseorang yang mempunyai baju krek, baju kayak zaman dahulu, terus mempunyai tongkat untuk berjalan karena dia udah sepuh pas waktu zaman Sugeng hidupnya. Terus kemudian Mbah Lampis itu karuhun dari desa Lebakwangi, ya disebut kayak pahlawan lah. Bahkan misteri dari sini Mbah Lampis dijadikan nama jalan seperti Jalan Siliwangi, jalan kayak yang di daerah lainnya. Karena sosok Mbah Lampis ini sering pas zaman hidupnya itu sering melakukan ritual sesajen seperti kelapa muda, gula merah, sama air garam untuk tawasul kepada nini buyut beliau. Sampai sekarang juga pun ada yang ngirimi, tapi itu entah keluarganya atau dari warga sekitar atau dari siapa. Sosok Mbah Lampis ini mempunyai sebuah baju krek dan mempunyai tongkat untuk beliau berjalan karena beliau sudah sepuh. Dan selain beliau mempunyai tongkat, banyak yang mengirim sesajen atau bisa dibilang itu adalah mungkin nyuguh kalau bahasa Sunda ya, Bukan ya, Kang Soleh. iya nyuguh. Nyungsung lah mungkin kalau bisa Nyungsung, bahasa ya. Sunda. Kalau bahasa Sunda. Cuman ada tersebut untuk sekarang sudah tidak ada teman-teman. Mungkin masih ada tapi sekarang sudah termasuk jarang jarang teman-teman. dipakai. Nah, Kang Soleh, peranannya tuh Mbah Lampis itu seperti apa kira-kira menurut Kang Soleh? Perannya Mbah Lampis itu mempunyai, pas Sugeng hidupnya itu dia memegang ilmu Braja Musti, karena beliau pas hidupnya dikenal sebagai seorang pahlawan lah, sering menolong orang di warga sekitarnya. Bahkan beliau ini seseorang yang karismatik kehadap sama yang bawah, yang di atas. Etika tata krama tetap dipakai pas zaman hidupnya. Jadi peranan Mbah Lampis ini adalah seorang yang gagah berani, termasuk orang yang sakti teman-teman. Jadi semasa hidupnya Mbah Lampis mempunyai ilmu yang disebut ilmu Braja Musti, ya Kang Soleh ya. Iya. Meskipun beliau mempunyai Braja Musti atau mempunyai ilmu yang sangat hebat, tapi beliau sangat tawadu dan mau menolong sesama orang yang membutuhkannya, dan tidak pandang bulu siapa yang mau ditolong dan entah siapa yang ditolong. Beliau orang yang bersahaja dan tidak neko-neko mungkin teman-teman. Sekiranya dia bisa menolong, pasti akan ditolong, dan mempunyai jiwa pahlawan teman-teman. Untuk sosok Mbah Lampis mungkin hanya itu yang bisa Kang Soleh jelaskan. Ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Hanya ini yang bisa kami sajikan dalam video ini. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan sharing dan bercerita untuk kaitannya dengan Lebakwangi itu seperti apa, antara Mbah Lampis dan Lebakwangi itu seperti apa teman-teman. Jadi kita akan membahas secara santai teman-teman. Yuk kita berangkat sambil duduk santai. Gas.